Salam mama bayar bakar. Hari ini Eurocast Garage lagi pengen ngebahas hal yang unik. Apa hal yang unik? Hal yang nggak pernah dibahas sekali berastra, yang sekali bersurvei seluruh dunia atau survei di Indonesia nggak pernah ada yang ngebahas ini. Kenapa harga mobil Jepang bisa turun drastis dan harga mobil Eropa ada sebagian yang turun, bahkan ada sebagian yang naik, dan ada sebagian mobil Jepang yang harganya menggila. Lo saksi ini nih nggak akan pernah lo tonton di baik itu di YouTube ataupun tontonan media di seluruh dunia. Gue jamin nggak bakal ada. Apa soal yang bakal kita tanya? Oke. Apa yang bakal tanya sekarang? Beberapa pertanyaan dari followers kita. Sebelumnya kita ucapkan welcome back to Eurocast Garage Eurocast Garage Show, ya, Q&A Show. Kenapa harga mobil Jepang tidak stabil di saat ini? Oke, gue kasih tahu lo, gue kasih tahu sama subscriber gue ataupun yang nonton gue di YouTube ataupun di Instagram, berdasarkan pengalaman gue di atas 20 tahun. Gue ngikutin pasar mobil itu bahkan dari zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lo bayangin gak? Itu lama banget. Itu di saat itu lo tahu mobil di tahun, ingat gue di tahun 2008. Kalau kita bicara Avanza 2004 tipe G, itu ambilan pedagangnya itu di atas 100. Apa kita harus ngomongin ambil pedagang di sini? Apa, kita info. Gak apa-apa. Kita info. Wow. Okay. Waktu itu masih ingat gue di tahun 2006 atau 2007, harga Avanza itu kurang lebih 108 juta sampai 110 juta di ambilan pedagang. Lo bayangin nggak? Jauh banget. Showroom itu bisa jual di angka 120 sampai 115 sampai 120 juta. Oke. Dan itu harganya itu bertahan bertahun-tahun. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 bahkan iya itu harga itu tetap aja. Avanza itu tetap 100 juta, 120, 120 harganya nggak pernah berubah. Bahkan MRP Finance adalah nilai appraisal leasing tidak pernah berubah sama sekali. Oke. Bayangin nggak? Itu harganya bertahan bertahun-tahun. Itu kenapa orang bisa DP minim? Itu saat itu Menurut ada. lo? Nah, saat Oke. itu kenapa? Karena mobil itu nggak akan rugi. Makanya disebut orang bahkan saat itu orang beli Avanza, misalkan dia beli bro 110 juta. Dia udah pakai 2 sampai 3 tahun. 2-3 tahun. Tetap harga jual 110 juta. Walaupun tipe yang paling busuk. Tipe apapun itu, mau tipe setan, mau tipe iblis, tipe astral, apapun itu, namanya produk Jepang, harga itu stabil di saat itu. Di saat ini kita bicara 2006-2008 ya. Antara 2006 sampai 2008 sampai 2012. Oke, Itu harga lumayan lama ya. stabil. Harga MRP leasing saat itu yang gue perhatiin. MRP itu adalah nilai appraisal finance untuk pencairan. Oke. Itu tidak berubah sama sekali. Sama sekali Sama tidak. sekali nggak berubah. Bahkan cenderung naik. Cenderung stabil. Tapi kalau misalkan naik dia setiap tahun tuh kurang lebih 2 sampai 3 juta. Mungkin kalau lo bagi lo yang nonton sekarang lo saksiin sekarang, mungkin lo akan bingung dan lo mungkin karena lo saat itu masih muda atau lo masih kecil. Tapi gue kasih tau lo info pengalaman gue di saat itu. Iya. Nah, ini nggak akan pernah dibahas oleh reviewer manapun yang punya pengalaman di bawah 20 tahun dalam industri otomotif. Itu gue garanti buat lo. Bahkan mungkin finance pun nggak bakal pernah apa tadi yang tadi bilang MRP. bukan Ngebocorin. bukan ngebocorin. Apa sensus tadi gue minta sama lo? Apa nama survei. Ya, Jadi gue yakin survei di seluruh dunia sekalipun bahkan mungkin nggak pernah survei ini. Oke. Tapi ya sekarang yang pengen gue bahas saat ini apa? Oke. Lo pasti sekarang kita ke titik klimaksnya. Kita ke titik klimaks video ini. Oke. Kenapa? Oke, gue mau jelasin sama lo. Sekarang lo pasti pada bingung karena harga mobil Jepang maupun itu premium, mau itu mobil di medium maupun itu mobil sekelas kaliber niaga, mau mobil murah sekalipun harganya cenderung nggak stabil. Jangankan lo sebagai user atau pemakai, showroom pun untuk beli pun bingung. Kenapa? Kenapa ya sampai seberantakan itu menurut lo? Apa pengaruh pandemi atau gimana? Lo bayangin aja, misalkan ada harga mobil yang dealer atau showroom beli sebagai pemain mobil Jepang. Oke, misalkan dibeli saat ini 200 juta. 200 juta. Kayaknya udah mudah banget tuh mobilnya 200 juta dia beli sudah murah. Sudah murah. Terus saat sebulan ke depan harga mobil itu udah turun. Jadi 200 juta. Itu ada hubungannya sama leasing atau just dealer yang jual murah atau mahal? Bukan, itu perubahan pasar. Gila. Di saat ini menggila. Di saat ini super menggilanya, bro. Gila. Oke, nanti dicek lagi bulan depan, ambilannya itu udah 180 juta.
Berarti untuk pemakai mobil Jepang ada sedikit kekhawatiran dong tentang itu. Pasti. Maka itu kenapa gue bikin video ini. Video ini supaya untuk membahas, untuk pengetahuan lo, kenapa harga mobil Jepang ataupun Eropa berubah di pasar. Ini ada hubungannya sama pandemi atau sebelum ini memang seperti ini trennya? Oke. Pandemi sangat berpengaruh sama pasar mobil. Tapi berpengaruh sama pasar mobil berdasarkan pengalaman gue 20 tahun lebih. 20 tahun lebih gue pengalaman di dunia otomotif. Hampir semua mobil, baik itu Niaga, truk, sedan, Eropa, Itali, dari mobil harga 15 juta sampai harga miliaran. Gue punya pengalaman di situ. Iya. Oke. Jadi buat kalian penonton, baik itu di YouTube gue atau di Instagram gue. Oke, satu yang gue mau kasih tau lo. Nilai uang di setiap negara nggak akan berubah. Enggak. Jika ada setiap manusia yang mengeluarkan uang itu akan berpindah tangan ke sisi manusia satu lagi. Ya. Oke, nilai itu akan terus berputar. Cuma jadi masalah di saat pandemi, orang yang mungkin lo melihat orang yang dengan gaji 20 juta besar, atau lo melihat orang gaji 25 juta, wow. Atau lo melihat orang gaji dengan 50 juta luar biasa. Atau lo melihat orang dengan gaji 100 juta luar biasa. Pasti lo pasti anggap orang kaya dong. Pastinya. Tapi gue tapi berdasarkan pengalaman 20 tahun gue di industri otomotif, gue tidak menilai seperti itu. Kalau lo gajinya 20 juta, gue anggap seandainya lo ambil Fortuner baru dengan angsuran 12 juta. 12 juta. Oke, sisa gaji lo berapa? 8 juta. 8 juta. Lo gaji pembantu 2 juta. Udah habis. Sisa berapa? Sisa 6 juta. 6 juta lo bayar listrik berapa? 3 juta. Iya. 3 juta. Sisa 3 juta. Lo kasih istri lo, anak-anak lo Nggak semua nggak mungkin. cukup. Oke. Oleh karena itu harga mobil Jepang turun. Hanya berdasarkan soal pembiayaan seperti itu harga mobil Jepang turun. Atau memang ada politik-politik dari segi sudut pandang pedagang yang memang memonopoli mobil Eropa atau mobil Jepang. Menurut lo? Mobil Jepang maupun Eropa nggak akan bisa dimonopoli. Oke. Cuman jadi masalah kalau kita belajar dari sekarang, lo coba perhatiin mobil-mobil sekarang yang keluar di 2019 2020. Baik itu struktur ataupun desainnya cenderung ngebosenin. Paling feature sedikit yang ditambahin, sisanya semua sama. Feature semuanya cenderung paling lebih sedikit model mewah mungkin ya, tapi tidak didapatkan klasik di situ. Nggak ada. Bentuk yang kotak-kotak yang klasik, semuanya cenderung down spec. Pasti dong, pasti. Dan down spec mungkin platnya lebih tipis. Mungkin banyak yang down spec ya. Yang dulunya dari yang sebelumnya. Iya, ganti lebih ke aluminium, mobilnya jadi lebih enteng, jadi dipakainya lebih kurang enak dibanding mobil lama. Sedangkan mobil lama atau mobil tua itu cenderung lebih punya kualitas dari sisi bahan. Setahu gua hampir 1 cm lebih platnya. Slotnya kurang lebih 0,8 atau 0,7 untuk mobil-mobil lama. Tapi mobil-mobil sekarang platnya itu pakai 0,3 atau 0,4, makanya lebih tipis. Deng banget ya. Makanya kenapa harga mobil klasik baik ke mobil lama, karena saat sekarang, di saat sekarang pandemi ini, orang bingung bro. Dia kalau pengen beli mobil-mobil baru cenderung mobil ya sudah begitu aja. Kita bicara mobil baru tapi Jepang nih ya, bukan Eropa ya. Jepang ya. Baik, Jepang. Yang lo maksud Jepang ya? Itu Jepang ataupun Eropa. Walaupun Eropa sekali. Eropa. Karena modelnya kalau menurut gue saat ini model biasa-biasa aja. Bahkan gue jijik banget sama model BMW terbaru. Menurut gue. Menurut lo. Menurut orang. Tapi menurut orang mungkin berbeda. Ada juga yang mungkin biasa ngeliatnya wah. Tapi kalau gue untuk sekarang modelnya biasa aja. Gue lebih suka yang 40, 89, mundur ke belakang atau E34 atau E38. Gue lebih suka model-model yang sebelumnya. Betul. Karena gue melihatnya lebih klasik. Betul. Nah, itulah kenapa yang membuat harga mobil-mobil lama yang cenderung bisa dibangun, bisa dimodifikasi, harganya jadi makin naik. Menurut lo produsen mobil hari ini apa sih yang mereka kejar? Entah itu feature, entah itu bentuk, entah itu harga. Menurut lo? Yang pasti kalau menurut gue pribadi ya, untuk produsen mobil sekarang yang lagi bikin adalah dibikin semaksimal mungkin dengan feature semaksimal mungkin dengan harga yang nggak terlalu mahal. Karena setiap tahun harga produksi terus naik. Pastinya. Sedangkan daya beli ikut turun di saat pandemi sekarang. Jadi mau tidak mau dibuat produksi seperti itu. Jadi user konsumen Indonesia cenderung melihat bosen. Kenapa pada akhirnya used car jauh lebih tinggi daripada brand new car? Maksud lo? Oleh karena itu used car jauh lebih kencang pasarnya.
Nah, oke, jadi kenapa lo biar tahu kenapa harga mobil klasik naik dan harga mobil-mobil terbaru cenderung turun. Itu alasannya. Kurang lebih begitu ya. Oke, Berarti terus ada permintaan market memang ya. permintaan market sekarang coba aja. Sekarang lo lihat, sekarang pasar berubah total, Pak. Sekarang dulu orang melihat kapasitas seseorang dari apa yang dipakai. Oke, tapi saat ini udah zamannya semua serba online. Yeah. Fasilitas transportasi online saat ini. Dan orang sudah tidak melihat kapasitas. Kalau orang naik ojek online atau naik mobil yang dipakai aplikasi online, semua dianggap biasa taksi online, saja. Semua bukan untuk mengukur kapasitas seorang. No, karena saat ini aplikasi online untuk transportasi dianggap hanya sebatas transportasi. Jadi mobil-mobil yang di luar, lo pakai mobil baru, pakai mobil ini, mobil baru, udah bukan hal yang menunjukkan kapasitas. Karena udah banyak rental, bro. Betul banget. Betul banget. Kali kapasitas seorang itu lebih dinilai dari individu seorang itu. Betul. Jadi sudah tidak bisa mengukur apa yang mereka pakai sebenarnya di Sekarang hal-hal tertentu ya, bukan Udah. dalam semua hal. Di hal-hal tertentu udah nggak ada yang bisa mengukur. Jadi kenapa harga mobil, gue pastiin kenapa harga mobil klasik cenderung naik. Nah, jadi orang-orang yang punya kapasitas luar biasa dari sisi finance, orang yang punya kapasitas luar biasa dari sisi finance, sekarang melihatnya berbeda. Sekarang mereka melihat gue bisa beli mobil itu, gue beli mobil 2 miliar bisa kok, gue beli 3 miliar bisa kok. Tapi gue suka mobil klasik yang di pasar jarang, dengan kualitas lebih oke, yang pasti di pandangan mata enak dilihat. Walaupun dulunya nggak laku ya. Tapi karena tidak ada pandangan mobil-mobil baru yang menurut dia wow ya. Menurut mereka wah, jadi mereka beralih ke mobil-mobil tua. Gue ingat satu statement. 80. Gue ingat satu statement customer yang bilang kalau gue pengen mobil baru, gue bisa beli. Tapi kalau gue pengen mobil jadul yang bagus, belum tentu gue punya duit, tapi gue bisa beli. Itu kan statement yang kenceng ya sebenarnya. Wah, itu gue hadapin di banyak ratusan customer gue yang nanya itu. Sekarang lo bayangin aja mobil FJ Range Cruiser atau BJ yang tadi harganya cuma 20 juta. Betul banget. Nggak dilirik. Sekarang harganya 200, 300, 500 juta. Dan masih dibeli. Gue bingungnya itu, bro. Gue bingungnya itu. Lo bayangin, bro. M40 kurang lebih 6 tahun lalu, lo tau berapa harganya? 15 juta. Bagus-bagusnya itu cuma 22 juta. Itu pun gak laku. Bahkan nggak dipandang mobil tua, apalah namanya, ya kan? Sekarang kalau cek iklan online bisa 150 juta. Gila nggak tuh? Nah, kenapa? Karena orang jenuh dengan konstruksi Jenuh. mobil terbaru, jenuh. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kapasitas seseorang melalui kendaraan yang digunakan bukan menjadi jaminan kapasitas seseorang. Kapasitas seorang dilihat dari nilai fikir dan apa yang dimiliki yang bisa dilihat orang langsung. Kalau mobil bagus bisa kredit, bro. Itu dia yang Bisa orang nggak bisa mikirin. Bener banget. Bisa rental, bro. Ya rental mobil mewah cuma 5 juta. Betul. Bukan, nggak jaminan, bisa jadi nipu. Walaupun sejam 5 jutanya. Oke, kita sedikit ke entertainment. Ada film-film yang mengangkat mobil-mobil jadul yang memang eksotis banget, bahkan rare bisa dibilang. Apakah itu bisa mempengaruhi nilai dari sebuah mobil klasik ini sendiri? Khususnya di Indonesia. Kalau mobil klasik entah kenapa tiba-tiba setiap manusia melihat mobil itu jadi keren. Kenapa dia melihat jadi keren dan ingin dimiliki? Karena dia jenuh apa yang dilihat. Kayaknya mobil harga 500 juta udah beredar di pasaran deh kayak kacang goreng. Tapi mobil-mobil langka yang dilihat yang harganya cuma 100 juta kayaknya unik banget. Nah, itu yang buat harga mahal. Atau ada kecenderungan orang sudah lelah dengan sesuatu yang terlalu canggih, sehingga ingin balik ke konvensional. Menurut lo? Udah pasti. Karena kenapa? Lo canggih bisa lo dapetin dimanapun. Lo tinggal misalnya kita bicara ya, lo naik taksi tipe terbaru pun sekarang udah ada, Pak. Ya, tapi lo untuk memiliki sesuatu klasik yang bernilai jarang. Oke. Jadi bro, yang pertama tadi gue udah jelasin sama lo soal kapasitas gaji dari setiap orang. Dulu kan orang kalau kerja gaji 20 juta, Pak. Kayaknya gede ya, kayaknya gede. Tapi sampingannya lebih gede. Sambutan komisi dan lain-lain, mungkin gaji 20 juta, sambutannya bisa 40 juta. Bener Tapi banget. Di saat pandemi saat ini, orang gaji 20 juta, bahkan dipotong. Jadi setengah gaji, cuma 10 juta. Sambutan gak ada, bayar cicilan gak mampu. Sehingga mobil banyak yang tertarik sama finance. Harganya otomatis justru orang pada jual-jual untuk lunasi hutang. Sehingga harga pasarnya turun. Untuk mobil-mobil baru tertentu di bidang otomotif terutama Jepang.
Gila ya, berarti produsen hari ini untuk mengeluarkan mobil baru sebuah tantangan tersendiri dong menurut lo? Karena dihajar. Jadi saran gue untuk produsen mobil baru, buatlah bentuk jangan yang terlalu manis-manis banget. Bikinlah bentuk yang klasik. Back to nature, kotak-kotak lagi. Baliklah, jadi orang merasakan saat naik mobil, merasakan naik mobil. Kalau sekarang naik mobil bukan merasakan naik mobil. Kayak kapsul. Kalau ngerasain cuma naik mobil, rasain cuma oke kencang, tapi kencangnya nggak bisa dirasain. Dari itu nggak enak. Itu jadi kalau pengalaman gue lebih suka berkendara dengan suspensi yang lebih keras-keras. Saat digas sedikit mobil rasa kejambak-kejambak. Gue lebih suka mobil seperti itu. Nah itu gue dapetin di mobil-mobil tua, tapi gue nggak dapetin di mobil-mobil baru. Tapi sebenarnya menurut lo soal pemilihan mobil tua atau muda kembali ke mindset atau memang demand atau memang permintaan? Jadi gini, gue nggak bisa bilang demand. Kenapa gue nggak bisa bilang demand? Karena mata seorang kan kalau melihat, jadi gini, gue kalau ngeliat, oke keren banget ya, ini model keren ya. Karena kenapa? Nuansa atmosfer Indonesia yang berubah. Itu tidak dilihat dengan distributor atau produsen dealer resmi di Jakarta atau mungkin distribusi di luar. Mereka tidak melihat itu karena mereka melihat hanya teknologi. Tapi gue berbicara di sini sebagai apa ya? Mungkin gue sebagai user, tapi gue melihat dari pengalaman gue puluhan tahun di bidang industri otomotif yang gue melihat pangsa pasarnya setiap hari berubah dan setiap bulan berubah. Kenapa gue bikin video ini? Gue bikin video ini agar menjawab pertanyaan kalian semua. Kenapa harga mobil tidak stabil saat ini? Gila ya, gila. Kita sendiri yang dagang mungkin nggak habis pikir kenapa market bisa seperti ini ya. Di luar ada pandemi atau emang ada tren kembali ke mobil klasik. Oke, jadi tren kembali. Jadi untuk tren kembali otomatis ke mobil klasik, sekarang tren lagi semua ke sana. Gue berharap untuk produsen otomotif ataupun distributor otomotif ataupun apapun itu sebutannya, baik di luar ataupun di dalam negeri, semua bisa berubah untuk produksi mobil sesuai apa yang user inginkan. Kembalikanlah mobil ke dalam bentuk semestinya, mobil yang bisa dirasakan, bukan mobil yang terlalu halus, bukan mobil yang terlalu irit, tapi benar-benar mobil yang bisa dirasakan. Kalau kita posisinya kita nyetir, kita ngerasain kita di dalam mobil, kita bawa mobil, bukan mobil bawa kita. Cuma kalau sekarang, untuk sekarang ini yang gue rasain mobil bawa kita nggak bawa mobil. Untuk mobil-mobil terbaru, tapi di mobil-mobil lama, gue bener-bener ngerasa mobil bawa kita, bukan kita dibawa mobil. Tapi bisa nggak sih orang ngejudge kita dengan apa yang kita bawa, ibaratnya secara strata sosial, mobilnya tua, mobilnya baru. Bro, menurut lu gimana tuh? Bro, customer gue miliarder banyak bro. Yang mencari apa sih mobil-mobil tua bro? FJ gue harga laku 800-500 juta. Oke, mobil VX ya segala macam. Mobil Morris dari harga 60-40 juta sekarang udah 500 juta, bahkan ada yang miliaran. Lo bisa lihat lah berapa reviewer otomotif yang udah nge-review itu, harganya bahkan miliaran, bahkan barang yang nggak ada. Lo bisa ngelihat SL 280 Barong harganya udah 3 miliar, nggak masuk akal tapi laku. Kenapa? Karena pasar strata otomotif di dunia otomotif, pasar strata tingkat orang-orang kaya itu yang mereka cari. Dan nggak mungkin orang-orang kaya itu bodoh, orang-orang megang duit miliarder bodoh, mustahil. Kenapa? Karena mereka mencari sensasi rasa berkendara yang benar-benar mereka bawa mobil, bukan mobil bawa mereka. Sehingga sudah bosan dengan semua fitur itu, dia pengen balik ke masa lalu. Super bosannya, bukan bosan lagi tapi super. Oke, nanti kita sambung di episode kedua setelah ini. Nanti lo bisa tonton video YouTube gue atau di Instagram gue, follow Instagram gue di Europcars Garage. Lo bisa komen untuk tambah, nanti akan gue tambah di sana video-video gue setelah ini. Ada episode 2-nya. Salam Mama Bayar Bakar, salam Europcars Garage.